Nama saya Ahmad Murtado dari kelas 06 PPLM 001. Di sini saya akan merangkum sebuah materi dari mapa rekayasa perangkat lunak atau RPL. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pertemuan 7 yang berfokus pada pemahaman tentang proses bisnis. Yang pertama ada analisa proses bisnis. Apa sih itu analisa? Analisa adalah membaca sebuah bagian yang memberikan awal dari gambaran-gambaran yang menandakan interaksi yang terusan secara dinamis dan menyampaikan pesan-pesan yang diinginkan. Analisa proses bisnis pada umumnya memberikan suatu pemetaan proses dan subproses di dalamnya yang menggambarkan aktivitas dan kegiatannya. Yang pertama di sini ada proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau pekerjaan yang terstruktur dan saling terkait untuk mencapai tujuan atau target tertentu, termasuk menghasilkan produk, layanan, atau jasa. Proses bisnis di sini fokus kepada bagaimana suatu tindakan atau usaha dijalankan berada di fokus produk yang lebih menekan pada apa. Karakteristik umum di sini dari proses bisnis meliputi yang pertama definitif, yang kedua terstruktur, yang ketiga pelanggan, yang keempat nilai tambah, yang kelima ada kata tarikan, dan yang terakhir fungsi persilangan. Lanjut, di sini ada yang kedua ada analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memahami urutan pelaksanaan dalam sebuah organisasi dengan tujuan mencapai keuntungan atau laba dengan sumber daya yang dimiliki. Identifikasi value chain digunakan untuk menganalisa kegiatan internal perusahaan dan menentukan keunggulan kompetitif. Perencanaan proses bisnis baru mencakup perancangan proses baru dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis. Selanjutnya ada faktor-faktor proses bisnis. Terdapat faktor internal, kekuatan dan kelemahan internal organisasi, lingkungan internal, hubungan antara area fungsional bisnis, dan faktor eksternal kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan. Analisa faktor eksternal penting untuk pengambilan keputusan karena berhubungan dengan faktor geografis, kebijakan pemerintah, dan kebijakan global. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan proses bisnis. Manfaat dari proses bisnis adalah mempermudah pemahaman alur proses secara keseluruhan dan menghasilkan nilai tambah, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Dalam proses bisnis ada 3 macam teknik yang terpopuler atau yang sering didengar untuk melakukan proses bisnis. Dalam kurung Dennis, Wixom, dan Tegarden 2019, yaitu A. Business Process Automation atau BPA. BPA tersebut adalah teknologi yang membantu organisasi untuk menyediakan banyak waktu melakukan pekerjaan yang lebih penting. Manfaat BPA sendiri itu apa sih? Di sini juga dapat membantu meringankan tugas tim dan individu. Antara lain yang pertama, mengoptimalkan waktu yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Yang kedua, untuk membantu membuat keputusan yang terinformasi lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi proses waktu dan menghilangkan kerumitan proses yang menghabiskan banyak waktu dan pendapat. Yang keempat, mengurangi risiko regulasi. Yang kelima, mempercepat transformasi digital secara keseluruhan dengan beralih proses yang masih manual menggunakan kertas. Selanjutnya ada pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis mencakup model awal, keadaan saat ini, keadaan baru, keadaan yang diinginkan, dan bisnis proses manajemen atau BPM. Tujuan pemodelan ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang proses bisnis, membantu meningkatkan alur kerja, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan.
Oke, selanjutnya di sini ada glosarium. Glosarium merupakan definisi singkat beberapa konsep kunci seperti business process automation atau BPA dan business process engineering atau BPR. Tugas atau latihan dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi tersebut, di mana masih menjawab pertanyaan tersebut untuk menguji pemahaman dengan proses bisnis. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.